Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Tutor, perkenalkan, saya Muhammad Saputro, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0538424496. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 saya, yaitu tugas 2, pemrograman berbasis desktop. Baik, kita langsung buka file Java yang sudah saya buat. Yaitu saya sudah membuat dua kelas, yaitu kelas menu dan kelas main. Kita buka kelas menu terlebih dahulu. Langsung kita buka bersamaan dengan kelas main ya, agar langsung kita running nanti ketika selesai saya jelaskan. Nah, pada kelas menu, di sini saya membuat public class menu ya. Saya namakan tetap menu, tidak saya ganti. Namun pada kelas main saya ganti nama public classnya menjadi tugas 2. Oke, pada kelas menu di sini saya membuat 3 atribut dengan array string, yaitu atribut nama, harga, dan kategori. Ketiga atribut ini menggambarkan masing-masing menu, apakah dia makanan atau minuman, berapa harganya, dan apa nama menunya. Lalu di bawahnya terdapat konstruktor ya, yaitu ada string nama, harga, kategori. Namun di sini saya menggunakan kode bahasan this. Baik, lalu yang selanjutnya kita ke program main. Pada program main yang saya buat ini, saya menggunakan array statik ya. Nah, di sini saya membuat beberapa array, yaitu menu pesanan, quantity pesanan, dan jumlah pesanan. Kemudian metode yang saya buat di sini ada daftar menu. Pada daftar menu ini akan menampilkan menu-menu yang ada pada restoran, yaitu saya buat masing-masing 4 makanan, lalu 4 minuman. Ada bakmi goreng, capcay kuah, bihun goreng, lalu yang minumannya ada es teh, es jeruk, kopi susu, dan air mineral dengan masing-masing harga yang sudah saya buat juga. Oke, lalu yang selanjutnya, kemudian ini ada metode menu utama ya. Nah, pada menu utama ini berisi tampilan menu, navigasi yang saya buat, yang akan muncul pada aplikasi restoran pada saat kita running. Di sini saya membuat 7 navigasi. Masing-masing yang pertama adalah nama dari restoran tersebut, saya berikan nama Resto Bakmi Jawa. Lalu yang kedua menunjukkan navigasi dari pilihan yang ada pada aplikasi, yaitu yang pertama lihat menu, yang kedua pesan menu, yang ketiga cetak stroke, yang keempat kelola menu restoran, ini berlaku untuk si pengelola atau pemilik restoran, lalu yang kelima keluar jika kita sudah menyelesaikan pesanan ataupun sudah menyelesaikan pengelolaan menu restoran. Lalu yang selanjutnya, nah oke, di sini saya menggunakan switch case ya untuk memanggil masing-masing metode sesuai pilihan yang akan kita pilih pada saat menggunakan aplikasi. Nah, yang selanjutnya ada metode tampilan menu. Di sini saya sudah membuat berbagai kode bahasanya, daftar menu makanan, dan daftar menu minuman. Nah, ini saya pisahkan ya antara outputnya agar lebih rapi dalam tampilan di aplikasinya nanti. Dan yang selanjutnya adalah metode input pesanan. Nah, pada bagian input pesanan ini, program akan menampilkan menu, pengguna bisa memasukkan nomor menu, dan ada perintah atau pemberitahuan untuk jika kita mengetik angka 0 itu artinya selesai memesan, selesai mencetak stroke. Nah, setelah kita memasukkan apa aja yang kita pesan, nanti data akan disimpan dalam array ya, sesuai kode bahasa yang saya buat. Lalu yang selanjutnya ada metode hitung total, yaitu menghitung total biaya, pajak, diskon. Jadi nanti akan muncul struk pesanannya. Dan yang pertama menghitung total biaya pesanan. Nah, di sini saya memakai array static. Dan seperti pada soal yang diminta ya, kita harus menggunakan struktur keputusan if. Di sini saya memakai struktur keputusan if ya untuk menghitung total. Di sini tertera diskon jika total pesanan melebihi 100.000, kita gunakan struktur keputusan if. Lalu metode promo beli 1 gratis 1 untuk kategori minuman jika total biaya minuman melebihi Rp50.000. Saya juga menggunakan struktur keputusan if ya di sini.
Lalu yang selanjutnya yaitu metode cetak struk. Nah, pada metode cetak struk ini akan menampilkan seluruh rincian pesanan dari nama item, harga kali jumlah. Ini di sini tertera subtotal ya. Lalu biaya total sebelum terkena pajak, total setelah dikenakan pajak 10%, lalu biaya layanan dan diskon, juga total akhir yang harus dibayarkan. Total akhir yang harus dibayarkan, yaitu setelah dihitung dari total pesanan, setelah dikurangin pajak, ditambah pajak 10%, ditambah biaya layanan, dan dikurangi hasil dari diskon. Lalu muncullah total akhir atau total bayar dari seluruh pesanan. Lalu metode yang selanjutnya yaitu mengelola menu aplikasi restoran ya. Di sini saya juga membuat 6 navigasi sistem outprint yang akan menunjukkan menu manajemen dari aplikasi restoran. Nah, di sini saya juga mau switch case lagi, yaitu output ketika program dijalankan, yaitu ketika kita memilih tambah menu, ubah harga, ataupun hapus menu. Dan juga tertera pilihan tidak valid apabila kita tidak memasukkan input yang ada pada aplikasi dengan benar ya. Nah, ini adalah masing-masing metodenya, mulai dari tambah menu, mengubah harga, menghapus menu apabila kita ingin menghapus salah satu menu, dan sampai akhirnya dari semua navigasi ini atau semua kode bahasa ini saya menggunakan struktur keputusan if ya, sesuai yang diminta dari soal if dan for, dan menggunakan struktur pengulangan. Oke, kita langsung coba running programnya saja terlebih dahulu. Nah, ketika kita running langsung muncul yaitu 5 navigasi, yang pertama lihat menu, yang kedua pesan menu, yang ketiga cetak struk, yang keempat mengelola menu restoran, dan yang kelima keluar dalam artian keluar dari pengelolaan menu ataupun dari aplikasi. Oke, kita coba yang pertama kita lihat menu terlebih dahulu, yaitu dengan mengetik pilih satu. Nah, langsung muncul daftar menu yang ada pada aplikasi, yaitu 4 makanan dan 4 minuman sesuai yang saya buat di metode daftar menu awal tadi, yang ini ya. Ini langsung muncul 8, ada 8 menu. Oke, kita lanjut, kita coba untuk memesan ya. Nah, ketika kita memesan, daftar menu akan ditampilkan kembali oleh aplikasi, yaitu 8 menu yang ada. Oke, kita coba pilih pesan bakmi goreng. Nah, setelah kita masukkan input pesanannya, kita diminta untuk memasukkan jumlah yang akan kita pesan. Coba kita pesan 4 porsi ya. Nah, ketika kita sudah pesan, akan tertera tulisan ditambahkan ya, artinya menu sudah ditambahkan dalam pesanan kita. Lalu selanjutnya coba kita untuk pesan minumannya. Kita coba pilih kopi susu ya. Nah, kita diminta untuk memasukkan jumlahnya. Kita coba masukkan jumlahnya sama dengan jumlah makanan, yaitu 4. Oke, sudah ditambahkan ya, sama seperti yang makanan tadi. Jadi kita sudah memesan 2 jenis kategori menu, yaitu makanan dan minuman. Oke, kalau sudah, kita coba ketik 0 untuk menyelesaikan pesanan. Nah, ketika kita sudah selesai untuk memilih menu pesanan, kita langsung dikembalikan pada menu awal dari aplikasi. Oke, kalau gitu kita coba sekarang cetak struk ya. Nah, langsung tertera struknya, yaitu apa yang sudah kita pesan: bakmi goreng 4 porsi senilai 80.000, kopi susu 4 porsi senilai 80.000. Dan di sini tertera total pesanannya sesuai kode bahasa yang kita buat tadi pada metode cetak struk ya. Nah, di sini ada struk pembayaran. Nah, di sini ada total pesanan, pajak, biaya layanan, diskon, dan total yang harus dibayar.
Di sini juga tertera total pesanan, pajak, biaya layanan, diskon, dan total yang harus dibayar. Nah, karena jumlah yang kita pesan melebihi 100.000, maka kita mendapatkan diskon. Dan untuk pajak 10%, 10% dari 160.000 adalah Rp16.000, dan untuk biaya pelayanannya Rp20.000. Jadi diskon yang kita dapatkan yaitu diskon 10% dari total pesanan kita, yaitu 16.000 sama dengan pajak, dan 20.000 dari harga satu kopi susu yang kita pesan ya, karena kita memesan lebih dari 50.000 untuk kategori minuman, maka kita mendapatkan diskon. Jadi tertera diskon 36.000. Nah, total yang harus kita bayar di sini juga sudah tertera, yaitu menjadi 160.000 setelah ditambahkan lalu dikurangi dengan diskonnya. Oke, yang keempat, kita coba pilih kelola menu restoran. Nah, di sini coba kita pilih ubah harga menu ya. Nah, di sini langsung tertera daftar menunya. Kita coba pilih menu yang akan diubah, yaitu misal es teh. Kita pilih nomor 5. Nah, di sini program akan menampilkan harga baru yang ingin kita ubah berapa. Jadi kita tinggal memasukkan nominalnya, coba kita ubah ke Rp10.000. Oke, ketika sudah berhasil, program akan menampilkan sistem outprint yang tertera, yaitu harga berhasil diubah. Nah, untuk mengeceknya kita coba pilih kembali terlebih dahulu karena kita masih masuk dalam metode menu manajemen atau kelola menu pesanan. Kita coba pilih kembali terlebih dahulu. Nah, kita kembali ke menu awal, yaitu nama restoran dan 5 navigasi yang tadi saya buat ya. Coba kita lihat menu. Nah, di sini menu pada es teh sudah berubah ya, karena kita tadi sudah melakukan perubahan harga. Di sini yaitu menjadi 10.000, maka di sini tertera Rp10.000. Baik, program ternyata sudah berhasil dijalankan. Itu artinya kita sudah berhasil membuat program menu restoran sesuai apa yang diinstruksikan pada soal. Baik, mungkin cukup segitu presentasi dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu tutor yang sudah menonton, dan mohon koreksi dan arahannya juga penilaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.